videonya videonya nyalain aja, Van. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Elias, Mas Sofan. Jadi kita bertemu lagi untuk pada hari ini ya, untuk agenda safety patrol. Nah, mungkin sudah pernah juga ya untuk safety patrol. Jadi untuk safety patrol kali ini kita ingin melihat bagaimana implementasi dari aspek ketiga terhadap rekan-rekan di lapangan saat melakukan pekerjaan. Nah, mungkin untuk safety patrol yang ini nanti saya bertanya beberapa pertanyaan ke pengawas ketiganya saja, atau kalau nggak ada pengawas ketiga bisa tim leader atau pengawas lapangan ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain ini silahkan melanjutkan pekerjaannya. Seperti itu. Ini Mas Elias lagi di onsite enggak ya Mas? Enggak di kantor Oke, backgroundnya aja tuh. Oke, ya Mas Topan. Ya Bu. Ya, ini lagi progres pekerjaan apa Mas? Ini kita lagi progres penarikan user Kelurahan Simalingkar B, Bu. Oke. Di wilayah mana Mas? Di wilayah Medan, Bu. POP nanti POP Medan Kids, Bu. Oke, POP Medan. Ini Mas Tovan dari mitra mana Mas? Kami dari mitra SSB, Bu. Oke. Untuk pengawas ketiganya dengan siapa Mas? Pengawas ketiganya itu dengan Pak Agus Misnar, tapi dia lagi berhalangan hadir gitu, Bu. Oke, berarti untuk Digantikan sama Topan ya. Oh, di backup sama Mas Topan ya? Iya, Bu. Oke. Mas Topan, timnya ada berapa orang Mas? Untuk penarikan tim itu ada total 9 orang, Bu. Oke, 9 orang. Untuk jaraknya berapa kilo Mas? Tarikan end to end dari JB type ke user sekitar 3.800 meter, Bu. Oke. Untuk pekerjaannya baru dimulai hari ini atau sudah dari kemarin Mas? Untuk ini baru dimulai hari ini, Bu. Oke. Oke. Lalu untuk dokumen kerja yang digunakan apa saja Mas Topan? Untuk alat pendukung kerja itu kita gunakan ada tali panjat, Bu. Tali panjat untuk naik tiang dan juga safety seperti sepatu, helm, rompi. Ada juga tangga, Bu. Dan juga tali panjang gitu, Bu. Oke. Kan ada tangga ya Mas. Lalu kenapa pakai tali panjat Mas? Kalau pakai tangga mungkin kita gunakan itu untuk tiang-tiang yang mungkin miring, Bu, atau mungkin tiang yang ada di atas di seng-seng warga gitu, Bu, atau tiang trapo. Cuman kalau untuk tiang yang seperti ini itu lebih safety, kita gunakan pakai tali, Bu. Oke, kenapa tuh Mas lebih safety-nya menggunakan tali panjat? Ya karena kalau tangga mungkin tangganya kurang tinggi juga, Bu. Jadi kita nggak nyampe kalau untuk ke yang ini, Bu, yang di atas ya. Itu kan agak susah jadinya, Bu. Kita kalau pakai tangga nanti kita pasti nyambung pakai tali lagi, Bu. Jadi makanya kita kalau tiang seperti ini kita pakai tali aja gitu, Bu. Oke. Lalu tangga yang digunakan tangga apa Mas? Tangganya apa tuh, Bu? Tangganya di lokasi sana pula, Bu. Saya nggak tahu nama tangganya. Fiber atau tangga teleskopik, Mas? Tangga teleskop, Bu. Oke, tangga teleskop. Ya, untuk dokumen kerjanya seperti JSA, WP, atau surat tugas yang digunakan apa saja, Mas? Surat tugas ada, Bu, surat tugas. Surat tugas. Berarti untuk JSA dan working permit-nya tidak ada ya, Mas? Bentar. Surat tugasnya seperti ini ya, Bu. Ya, betul. Oke. Berarti untuk dokumennya hanya surat tugas ya, Mas? Yang untuk JSA dan working permit-nya tidak ada ya, Mas? Iya, Bu, karena kan kita untuk di lapangan mungkin hanya memerlukan ini. Untuk working permit itu kita gunakan pada saat kita masuk ke POP, Bu. Oke. Ya, lalu bisa ditunjukkan Mas untuk APD-nya yang digunakan apa saja?
APD yang digunakan itu ini Bu, contohnya mungkin seperti rompi, helm, sepatu Bu. Oke. Oke, helm, sepatu. Itu sepatunya bukan sepatu safety ya, Mas? Iya Bu, kalau yang sepatu safety mungkin itu digunakan untuk tukang-tukang panjatnya Bu. Kalau ini kan tim tarik Bu, tim tarik itu kan kita nggak ada naik tiang. Jadi cuman sepatu sport seperti ini aja Bu gitu. Oke. Lalu tidak menggunakan sarung tangan ya, Mas ya? Sarung tangan kita nggak gunakan Bu. Iya, tapi ada tidak, Mas? Untuk Ada Bu, persediaannya. persediaan ada Bu. Ada ready di pickup, itu pickupnya di jarak sekitar 1,5 kilo dari sini Bu untuk jaga speran kabel. Di sana kan ada tim juga yang stay di kabel Bu. Oke, baik. Ini pekerjaannya di tiang apa, Mas? Di tiang PLN figur 8 Bu. Iya, maksud saya tiang menengah atau tiang rendah, tegangan rendah? Tiang tegangan menengah rendah Bu. Campur ya? Iya Bu, campur Bu. Ada apa juga, ada TM juga, ada TR juga Bu. Oke, baik. Lalu tadi sebelum melakukan pekerjaan dilakukan pengecekan tegangan tidak, Mas? Pengecekan tegangan kita nggak ada ngelakuin Bu, karena belum ada jumpa sama orang PLN-nya Bu. Gitu. Tapi untuk tes pen dibawa tidak, Mas? Tes pen bawa Bu. Oh ya, oke. Lalu ini bisa diperlihatkan, Mas, untuk kondisi jalannya ini seperti apa di situ? Jalan Kondisi rayanya? kondisi jalan ini ya Bu, jalan umum ya Bu. Ya, jalan. Kalau kondisi jalan umum ini dibilang sepi ya Bu, karena ini kan lintas permukiman desa Bu, bukan kota. Jadi nggak terlalu ramai Bu, masih aman lah. Oke, baik. Oke. Tapi untuk safety sign dibawa nggak, Mas? Seperti safety cone atau penanda jalan lainnya? Itu kita bawa Bu, tadi cuma satu, jadi kita taruh di yang jaga speran kabel Bu, gitu, agak jauh juga dari sini Bu. Ya, jaga speran kabel itu posisinya dia di tempat gitu kan ya, Mas ya, hanya menjaga saja ya? Iya Bu, untuk menjaga speran aja Bu, karena itu kan kabel kan masih kita spare. Kalau ditarik aja kan nanti kalau nggak dijaga bisa belit, jadi kita jaga Bu. Di situ ada apanya juga untuk penanda jalannya gitu Bu di sana. Oke. Di situ ada berapa orang, Mas, yang jaga untuk speran kabelnya? Ada 1 orang Bu. Oh, 1 orang. Oke. Lalu Mas Topan mungkin bisa disebutkan apa saja unsafe action maupun unsafe condition di lingkungan situ, Mas? Kalau unsafe action mungkin bisa terjadi seperti terpeleset Bu dari tiang ataupun waktu narik kabel gitu ya Bu. Ya. Untuk unsafe condition mungkin itulah Bu, di atas ada beberapa kabel PLN ataupun sambungan kabel TR itu yang nggak ada penutupnya itu Bu. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Topan sudah present safety patrol ya, Mas Topan. Saya ulang ya, ini Mas Topan dari Mitra SSB ya, Mas ya. Iya Bu, benar. Untuk penarikan user di lokasi wilayah Medan ya, Mas. Iya Bu. Untuk anggotanya 9 orang ini sudah sama Mas Agus waktu pengawas ketiga atau belum, Mas? Sebelum Bu. Oh, belum ya, jadi sama Mas Agus jadi 10 orang ya, Mas ya? Iya, 10 sama Mas Agus Bu. Oke, baik. Untuk pekerjaannya berarti full di outdoor ya, Mas? Iya Bu. Oke. Untuk dokumen kerjanya ini bawa, ini tadi surat tugas, lalu APD-nya. Sebenarnya APD-nya dibawa semua ya tadi ya, safety shoes, sarung tangan juga, tapi belum dipakai. Nah, oke, tadi yang safety shoes ya, Mas ya. Kan tadi Mas Novan bilang safety shoes-nya dipakai untuk pekerja yang memanjat ke tiang ya. Oke, tapi jadi safety shoes ini wajib ya, Mas, wajib digunakan seluruh pekerja, baik itu dia yang mau manjat atau hanya yang narik kabel. Karena apa, Mas?
Karena saat kita narik kabel, kan kita narik kabel nih, kita nggak fokus kan saat kita saat kita berjalan gitu. Nah, kita nggak tahu apakah di jalan itu ada paku atau ada benda-benda tajam yang bisa melukai kaki kita. Nah, makanya pentingnya safety shoes digunakan untuk seluruh pekerja. Jadi kan untuk safety shoes kan sudah dibawa ya, dan persediaannya juga sudah ada. Nah, ini tolong Ada, Bu. disampaikan ke seluruh pekerja ya, Mas Topan ya. Jadi tidak hanya Siap, Bu. untuk pekerja yang memanjat saja. Oke. Siap, Bu. Siap. Yang itu. Lalu untuk sarung tangan. Untuk sarung tangan ini kan juga sudah difasilitasi. Nah, kenapa penting untuk pekerja yang penarikan kabel ini memakai sarung tangan? Karena takutnya dari kabel ini mungkin kita tidak tahu ya apakah kabelnya ini ada yang terbuka atau terkelupas ataupun ada kabel yang kotor atau tidak yang bisa bersentuh langsung ke tangan kita gitu. Jadi bisa menyebabkan juga bahaya mungkin tangan kita tergores ataupun terkontaminasi dari bakteri ataupun benda-benda yang kotor gitu ya di kabel. Nah, bisa menyebabkan infeksi. Nah, makanya perlunya penggunaan sarung tangan juga. Nah, selama sudah difasilitasi, sudah dilengkapi APD-nya, nah ini mohon untuk dipakai semuanya ya Mas Topan. Siap, Gitu. Bu. Jadi APD ini kan untuk melindungi diri kita masing-masing gitu ya, bukan untuk melindungi orang lain gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dengan menggunakan APD. Seperti itu. Lalu tadi untuk tali panjat ya Mas ya. Iya, Bu. Siap. Tali panjat ini sebenarnya memang belum ada standar ya, maksudnya apakah si tali panjat ini boleh digunakan atau tidak, tapi memang karena beberapa kondisi gitu ya, kami juga sudah menemukan beberapa regional dan mitra yang memang dia menggunakan tali panjat karena kondisi tiangnya yang kurang mendukung gitu, jadi menggunakan tali panjat. Nah, karena memang belum ada standar ya apakah boleh atau tidak bolehnya menggunakan tali panjat, jadi tetap diutamakan saja Mas untuk kehati-hatiannya dalam menggunakan tali panjat. Jadi walaupun karena kan kalau pakai tali panjat tidak bisa nyantelin safety belt atau full body harness ya Mas? Bagaimana? Kalau tali panjat itu udah nempel ke badan juga, Bu. Jadi waktu tim itu di atas, itu tali panjatnya satu di kaki, satu itu di badan, Bu. Jadi udah seperti Bu di atas juga, Bu, gitu. Oke, mungkin dilakukan pengawasan saja ya Mas. Jadi kalau misalkan ada rekannya yang sedang memanjat menggunakan tali panjat, ini tolong diperhatikan rekannya gitu. Jadi soalnya kan karena tidak ada tangga, jadi untuk resiko bisa terjatuhnya kan juga lebih tinggi ya daripada menggunakan tangga gitu. Karena mungkin lebih diperhatikan saja untuk rekan-rekannya yang memanjat dengan tali panjat. Tapi selama masih bisa dijangkau dengan tangga, ini wajib untuk menggunakan tangga dulu ya Mas Topan ya. Iya, Bu. Ya, lalu selanjutnya, oh ya untuk tadi tes pen juga sudah dibawa nih sama Mas Topan, tapi belum digunakan. Nah tadi Mas Topan kan menguraikan ya untuk unsafe condition ini, tadi banyak kabel-kabel gitu ya di tiang listrik. Nah makanya kita menganjurkan menggunakan tes pen ini untuk antisipasi rekan-rekan. Jadi sebelum bekerja ini alangkah baiknya dilakukan pengecekan dulu untuk di tiangnya. Kalaupun memang tiangnya bukan tiang listrik, tiang besi atau tiang beton, nah ini dilakukan pengecekan dengan tes pen di kabel-kabel sekitar tiangnya. Apalagi kalau misalkan di tiang tersebut ternyata ada jalan penerangan umum ya atau JPU. Nah ini yang dicek adalah kabel-kabel sekitarnya gitu. Jadi untuk mengantisipasi bahwa tidak ada kebocoran atau induksi listrik gitu, karena sebagian besar kita tidak mau ya, kita
siapa sih yang mau kita kecelakaan kerja atau kita mengalami kecelakaan kerja ya. Tapi sebagian besar yang mengalami kecelakaan kerja itu saat bekerja adalah tersengat arus listrik gitu. Jadi Iya. untuk mengantisipasinya dilakukan pengecekan dulu, dipastikan bahwa benar-benar tidak ada kebocoran arus atau tegangan di tiang listrik seperti itu ya Mas Topan. Iya, Bu. Oke. Lalu yang terakhir terkait safety sign ya. Mungkin karena safety sign-nya cuma satu ya Mas ya, konnya ya, jadi digunakan di tadi yang menjaga kabel ya. Iya, Bu, benar. Ya, itu kan saya lihat ya walaupun memang lalu lintas kendaraannya sepi ya, tidak terlalu ramai, tetapi masih terhitung lumayan banyak gitu yang motor dan mobil yang lalu lalang. Nah, kalaupun memang persediaan dari safety cone-nya ini tidak memadai atau tidak mencukupi, ini perlu adanya satu orang yang mengatur lalu lintas ya Mas ya. Jadi bisa hati-hati gitu antara kita dengan pengguna jalan, ini kita sama-sama hati-hati dengan satu orang yang bisa mengatur lalu lintas seperti itu. Ya. Dan tadi kayaknya ada anak kecil juga ya Mas ya yang pada ngeliatin atau pada penasaran Itu gitu ya. warga, Bu, ya, Keluarga anak-anak. ya. Iya, Ya, Bu. kalau bisa itu disuruh jangan terlalu mendekat gitu ya, karena takutnya saat sedang melakukan penarikan kabel, ini kan kita tidak melihat ke sekitar ya, takutnya nanti menabrak anaknya, kan nanti malah anaknya nangis, ngadu, ntar malah jadi masalah gitu ya. Jadi bisa disuruh untuk jangan terlalu dekat. Mungkin dari saya itu saja Mas Topan, terima kasih. Segala temuan hari ini bukan semata-mata kita ingin menyalahkan ya Mas ya, karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi dari temuan ini menjadi sebuah tindakan perbaikan selanjutnya untuk Mas Topan dan rekan-rekan gitu. Jadi kita tidak bosan-bosannya saling mengingatkan, saling memberitahu satu sama lain jika ada suatu indikasi bahaya. Begitu Mas Topan, terima kasih sudah safety patrol. Semoga dari temuan hari ini bisa menjadi tindakan perbaikan untuk lebih baik selanjutnya ya Mas Topan. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, oke, terima kasih Mas Topan. Mungkin ada tambahan ataupun arahan dari Mas Elias, Mas, dipersilakan. Terima kasih Mbak Anissa, Mas Topan. Satu aja, tetap dijaga ketiganya, hati-hati dalam bekerja ya. Itu aja paling dari aku Mbak Anissa, Mas Topan. Makasih ya sekali lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Elias. Mungkin yang terakhir dan sebagai penutup, ada tambahan dari Mas Anggara atau Mas Rangga, dipersilakan. Cukup dari saya Mbak Anissa, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bisa kita akhiri ya agar Mas Topan juga bisa melanjutkan pekerjaannya. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan Mas Topan. Nanti hati-hati juga saat perjalanan menuju pulang ke base camp ya. Diterapkan juga untuk safety driving-nya. Kalau misalkan sudah merasa kelelahan, ini bisa Mas Topan dan rekan-rekan bisa istirahat sejenak dulu. Jangan memaksakan untuk melanjutkan pekerjaan ya Mas. Siap, Bu. Oke, terima kasih Mas Topan dan Mas Elias yang sudah memfasilitasi. Semoga dilancarkan pekerjaannya. Ya, saya cukupkan untuk hari ini. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, saya izin ke sudut roomnya. Terima kasih.